Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi hari ini dalam Sermon Today. Saya berharap kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari baru yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh dalam keadaan yang baik, masih bisa hidup diberkati oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu setiap hari yang kami dengarkan itu akan memberikan kami bisa bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan, menjadi bekal kami untuk sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai diperhamba oleh uang. Ya, banyak orang berpikir bahwa dengan memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan senang. Bahkan apa yang dia inginkan dengan mudah dia dapatkan. Ya, itu karena orang memiliki harta yang banyak atau uang yang banyak. Seolah-olah uang adalah penjamin kebahagiaan hidup manusia, penjamin kesenangan hidup manusia, dan itu harus dicapai. Ya, banyak orang mengejar kekayaan, ketenaran, harta yang berlimpah karena memikirkan bahwa dengan berharta banyak, dengan memiliki uang yang banyak, maka hidupnya itu akan mudah. Apa-apa yang dia inginkan akan mudah dia dapatkan. Apa-apa yang dia inginkan gampang dia capai. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya orang banyak berusaha untuk mengejar uang, untuk bekerja keras, bekerja dengan banting tulang untuk mendapatkan uang atau upah yang sebanyak-banyaknya. Bahkan demi uang, mereka rela atau menghalalkan segala macam cara. Bahkan cara-cara yang dipakai itu adalah cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini supaya apa? Supaya yang penting uang masuk, uang mereka dapatkan dengan banyak. Tidak peduli cara apapun mereka tempuh demi mendapatkan uang. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan begini: janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Memang uang adalah sarana yang kita pakai untuk hidup kita sehari-hari. Uang itu sangatlah penting saudara sekalian. Dan pasti jikalau tanpa uang, maka kita pun akan sulit dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan banyak hal, kita tidak bisa berusaha, kita tidak bisa mendapatkan segala sesuatu kalau kita tidak mempunyai uang. Itu sebabnya banyak orang harus rajin bekerja, banyak orang giat untuk berusaha, untuk mendapatkan upah atau uang yang sebanyak-banyaknya. Saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi kaya itu tidaklah salah. Ya, tidak salah untuk menjadi kaya. Tetapi yang salah adalah jika demi uang kita lebih mementingkan kebutuhan jasmani kita, lebih mementingkan kebutuhan keseharian kita daripada Tuhan. Kita merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan demi untuk bisa mendapatkan uang. Karena banyak orang gara-gara mengejar uang, saudara sekalian, dia meninggalkan Tuhan. Waktu dia belum memiliki harta yang banyak, dia rajin untuk datang beribadah, dia rajin baca firman, dia rajin berdoa. Tetapi ketika Tuhan mulai membuka jalan bagi dia, dia mulai mendapatkan banyak uang, banyak proyek-proyek, banyak kesibukan yang mendapatkan banyak uang, yang menghasilkan banyak uang bagi dia, maka perlahan-lahan Tuhan dia mulai geser. Waktunya untuk Tuhan itu mulai sedikit, ya, mulai berkurang. Dan akhirnya bisa-bisa saja kesibukannya itu menyita waktunya. Bahkan dia sama sekali tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, uang bukanlah hal yang jahat, ya. Uang tidak jahat, tetapi yang jahat adalah cinta akan uang. Cinta akan uang. Karena apa? Dengan cinta akan uang membuat orang menjadi jahat, saudara sekalian, ya. Banyak hal yang sudah terjadi. Jikalau orang mencintai uang, dia bisa melakukan banyak hal kejahatan, banyak hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Untuk mendapatkan uang yang banyak, ya. Dikatakan tadi, janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, ini berarti bahwa uang adalah tuan atas hidup kita. Kita ini menjadi hambanya uang, ya. Ya, bagaimana caranya kita
dikatakan kita menjadi hamba uang? Yaitu dengan cara tadi. Kalau kita lebih banyak meluangkan waktu kita untuk mengejar hal-hal materi, mengejar hal-hal yang kelihatannya menguntungkan hidup kita, tetapi kemudian kita mulai menggeser dan melupakan, bahkan kita tidak mempunyai waktu lagi untuk Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, memang betul uang kita perlukan ya, tetapi kita tidak boleh menggantungkan hidup kita, harapan kita kepada uang. Jangan biarkan uang mengambil alih atau mengendalikan hidup saudara. Nah, kalau orang cinta uang, rasanya apa yang dia miliki itu kurang, ya. Apa yang dia miliki itu selalu kurang, karena manusia tidak pernah merasa puas, saudara sekalian. Sekarang apa ciri-ciri orang yang cinta uang? Nah, saya akan beberapa hal ini, 3 hal ya, ciri-ciri orang yang mencintai uang, yaitu apa? Tidak mau mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kemudian kedua, keinginannya lebih besar dari pendapatannya. Kemudian yang ketiga, dia tidak bisa mengekang diri dari keinginan mata dan keinginan dagingnya. Nah, mari kita cek dalam kehidupan kita, apakah kita masih memiliki ciri-ciri dari hal ini, saudara sekalian ya. Keinginan yang tidak dapat kita kekang itu akan bisa berujung kepada kebinasaan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus bisa mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Bukan berarti bahwa kita harus kekurangan dan kita tidak boleh kaya, tetapi kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita dengan apa yang ada pada kita. Orang yang bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya adalah orang yang selalu tahu berucap syukur, tahu bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Nah, rasa cukup itu menjadi cara bagi kita sebenarnya untuk kita tidak diperhamba oleh uang, saudara sekalian. Rasa cukup artinya bukan kekurangan, bukan juga berlebihan. Itu adalah cukup, pas. Nah, itu adalah cara bagi kita untuk kita tidak diperhamba oleh uang, dengan mengatakan cukup, saudara sekalian ya. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Karena Allah telah berfirman, aku tidak sekali-kali akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata karena di sini adalah sebuah alasan mengapa kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada, yaitu karena Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan adalah jaminan yang berharga, yang lebih daripada sekedar uang yang sangat terbatas, saudara sekalian ya. Jaminan Tuhan itu begitu tegas, begitu pasti. Dia akan lakukan itu dalam hidup kita apabila kita hidup dan berpegang kepada firman Tuhan. Jangan lagi kita diperhamba oleh uang yang akan menjerat kita pada berbagai-bagai dosa. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22 dikatakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya saudara sekalian, sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri. Ya, kita boleh berusaha, kita boleh bekerja, kita boleh melakukan aktivitas kita, tetapi tanpa Tuhan, tanpa berkat Tuhan, maka semua itu akan sia-sia saja ya saudara sekalian. Tapi jika kita mencari Tuhan, berarti kita dekat kepada sumber berkat itu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau Tuhan memberkatinya, maka kita akan selalu penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Itu sebabnya saudara, mari kita periksa diri kita. Jangan kita diperhamba oleh uang, tapi mari kita menjadi tuan. Ya, kita menjadi tuan, kita akan kendalikan uang, kita yang mengatur uang dalam kehidupan kita, sehingga apapun kondisi kehidupan kita, apapun kondisi keuangan kita, kita tidak tergantung kepada itu, tapi kita tergantung kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati, dan Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Itulah jaminan bagi kita sebagai orang percaya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Syukur kepadamu Tuhan bahwa hari ini Engkau kembali memberikan kami pelajaran bahwa supaya kami tidak menggantungkan harapan kami, menggantungkan keadaan situasi kehidupan kami pada yang namanya uang. Biarlah kami Tuhan hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Apa yang ada pada kami itu adalah berkat Tuhan. Biar kami boleh memakainya semuanya dengan penuh ucapan syukur. Kami kembalikan pujian hormat hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berjanji akan memelihara kehidupan kami selama kami berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami sehat dan kuat berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.